video sholat dan wudhu yang bercahaya. Berikutnya 4B, apa solusi praktis, yakni 4B menyusun jadwal yang konsisten ya. Maksudnya jadwal sholat malam itu sudah diangan-angan, sudah dirancang sedemikian rupa bahwa istiqomah sholat malam. Dengan istiqomah sholat malam, kalau sudah ada dirancang waktunya jam segini, tentukan waktu yang tepat agar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi teman-temanku semua. Seperjalanan semoga sehat walafiat jasmani dan rohaninya semakin kuat melaksanakan semua amaliyah tambahan. Selanjutnya kita kali ini membahas obat hati yang kedua setelah kelanjutannya kemarin ya, dimana obat hati itu ada 5 perkara. Yang pertama, rajin membaca Al-Quran. Yang kedua, sering mendirikan sholat malam ya. Yang ketiga, berkumpul dengan orang-orang soleh. Yang keempat, memperbanyak puasa. Dan yang kelima, sering wirid dzikir malam ya. Kali ini kita membahas yang kedua, sering mendirikan sholat malam. Perkara nomor 2. Yang pertama adalah bab 1, pembukaan dalil sholat malam. Mendirikan sholat malam ataupun qiyamul lail memiliki banyak dalil dari Al-Quran dan hadis yang menunjukkan keutamaannya. Berikut ini beberapa dalil amalannya. Yang pertama adalah Quran surat Al-Isra ayat 79 yang berbunyi, dan dirikanlah sholat di malam hari untuk dirimu sebagai suatu tambahan amal yang sangat baik. Mudah-mudahan Tuhan mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Yang kedua, Quran surat Az-Zumar ayat 9 yang berbunyi, katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang-orang yang berakhlak baik adalah orang-orang yang berakal sehat, yang selalu bersujud dan berdiri sholat di malam hari dengan penuh kerendahan diri ya. Itu 2 ayat tersebut menjelaskan pentingnya, utamanya sholat malam. Kemudian ada dalil hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sholat sebaik-baik sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam. Kemudian ada lagi dalil hadis riwayat Tirmizi dari Aisyah radhiyallahu an, Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya sholat malam adalah kebiasaan orang-orang salih sebelum kamu dan merupakan dekat diri kepada Allah
penebus dosa-dosa, dan pencegah dari perbuatan keji. Ya, itu tadi hadis riwayat Tirmizi ya. Jadi utamanya sholat malam ini sangat utama. Kenapa? Karena banyak sahabat Nabi yang dikenal gemar mendirikan sholat malam. Mereka melakukannya sebagai bentuk ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah, yang mencerminkan sangat penting dalam kehidupan mereka. Sholat malam itu jadi dianggap sebagai penguat iman dan membersihkan kolbu dan mendapatkan ketenangan rohani, di mana fadilahnya sangat besar jika istiqomah. Jadi mendirikan sholat malam itu bukan hanya tentang melakukan ibadah di waktu malam, tapi menunjukkan kesungguhan dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Fafiru illallah, berlari menuju Allah. Ya, itu bab pertama, dalil-dalil ya. Jadi kalau ada dalilnya itu zaman now itu tenang, ada dasarnya. Kemudian kita masuk dalam bab 2, definisi pengertian sholat malam. Ya, sholat malam atau yang dikenal dalam istilah Arab sebagai qiyamul lail adalah ibadah sholat yang dilakukan pada malam hari, termasuk berbagai bentuk sholat yang dikerjakan setelah sholat isya hingga sebelum sholat subuh. Nah, ada definisinya secara umum adalah sholat malam itu merujuk pada segala bentuk sholat yang dilakukan pada malam hari setelah sholat isya hingga sebelum sholat subuh, yang mencakup berbagai jenis sholat yang dikerjakan pada waktu tersebut. Jadi semua sholat yang pada waktu tersebut itu disebut sholat malamnya setelah isya. Karena kalau setelah maghrib itu masih belum masuk malam, itu masuk sore atau petang ya. Maghrib itu kan waktu perpindahan siang menuju malam. Jadi terus kalau subuh itu waktu perpindahan malam menuju siang. Jadi itu antara dua waktu itu, waktu maghrib sama waktu subuh, itu disebut sholat malam. Tentu saja sholat malam ada syarat-syaratnya tersendiri-sendiri, macam-macam sholatnya itu kan ada syaratnya sendiri-sendiri. Tahajud ya, terus sholat witir, macam-macam ada sendiri-sendiri. Nah, berikutnya adalah definisi secara istilah. Dalam istilah fikih, qiyamul lail adalah istilah yang digunakan untuk semua jenis ibadah sholat malam yang dikerjakan dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu disebut sholat malam. Ya, sholat malam ini memiliki keutamaan khusus dalam Islam. Sangat dianjurkan oleh Kanjeng Nabi. Ya, sangat dianjurkan untuk melaksanakannya terutama di bulan Ramadan dalam malam-malam tertentu seperti malam Lailatul Qadar. Salat malam ini dianggap sebagai amalan untuk mendekatkan diri pada Allah, untuk menyucikan kolbu dan memberikan ketenangan ruhaniah. Contohnya salat malam apa? Yang pertama, 2A, sholat tahajud. Sholat tahajud yang dilakukan setelah tidur pada malam hari. Yang 2B,
sholat tarawih, sholat yang khusus dikerjakan pada bulan Ramadan setelah sholat isya. Apalagi yang 2C, sholat witir, sholat malam yang dilakukan setelah sholat isya atau setelah sholat tahajud. Sholat ini biasanya dilakukan sebagai sholat penutup ya pada malam hari dengan jumlah rakaat yang ganjil, 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat dan seterusnya. Yang penting ganjil. Contoh lagi adalah 2D, sholat hajat dan sholat taubat. Ini bisa dilakukan di malam hari juga ya. Sholat ini dilakukan pada malam hari sebagai ibadah khusus ini, sholat hajat dan taubat ini dengan tujuan meminta kebutuhan hajat dan memohon ampunan. Jadi itu tadi contoh-contoh sholat malam ya mulai. Berikutnya adalah bab ketiga, topik fokus pemahaman ya. Yang 3A, energi sholat malam. Kita bahas penjelasannya dalam pandangan tasawuf. Sholat malam itu memiliki makna dan energi yang sangat mendalam, jauh melampaui sekedar aspek ritualnya. Jadi para sufi memandang sholat malam itu sebagai salah satu cara untuk mencapai kedekatan dengan Allah dan merasakan kehadirannya. Berikut ini adalah beberapa perspektif tentang energi dan dari sholat malam ya. Yang 3A1, bisa lebih dekat menuju Allah. Jadi sholat malam itu adalah waktu yang istimewa untuk mendekatkan diri kepada Allah karena dilakukan dalam keheningan malam. Pada malam hari, jalur frekuensi itu, jalur menuju Allah sangat jernih sehingga bisa lebih dekat dengan hambanya. Kesempatan ini yang digunakan untuk merasakan kehadiran dan cinta Allah secara lebih intens, yaitu jadi jalurnya itu kalau malam hari itu di keheningan, di luar hiruk pikuk itu jalurnya lebih bersih lah ya. Buktinya kalau Anda mau nyetel radio ya frekuensi AM ya, ANS itu jalur-jalur luar negeri ke Australia, ke Malaysia itu masuk kalau malam hari karena kepentingan frekuensi di udara itu sudah tidak ada noise gitu. Itu contoh aja supaya untuk analogi menjelaskannya. Kemudian yang kedua 3A2, bisa menyucikan jiwa. Salat malam itu dianggap cara untuk menyucikan jiwa dari membersihkan hati dari kotoran-kotoran batin. Beribadah pada malam hari, terutama keadaan hening penuh khusyuk, itu lebih mudah muhasabah, introspeksi, mengingat kesalahan-kesalahan dalam sholat. Setelah sholat hajat, zikir, dalam zikir yaitu zikir istighfar, mendapatkan pencerahan rohaniah. Jadi seperti itu ya, bisa menyucikan jiwa. Berikutnya yang 3A3, mudah menerima cahaya. Yang dimaksud ini adalah mudah menerima hidayah ya. Kalau yang lebih tinggi lagi ilham, itu cahaya semua itu yang masuk. Jadi malam hari itu
waktu yang penuh dengan cahaya ilahiyah yang lebih jelas, lebih terang, lebih murni gitu ya. Sholat malam itu cara untuk menerima dan merasakan cahaya-cahaya tersebut yang membantu membimbing jiwa menuju pemahaman dan kebijaksanaan spiritual ya. Jadi di sholat malam itu banyak sekali cahaya-cahaya bertaburan energinya. Berikutnya yang keempat, 3-4 bisa meningkatkan kualitas ibadah. Jadi dengan banyak rajin sholat malam itu ibadahnya itu semakin diperbaiki. Jadi sadar, ini ternyata salah, ini sadar sendiri kan, ada yang memberitahu gitu. Itu dengan malam itu seolah-olah seperti itu ya. Jadi sholat malam itu merupakan simbol kesungguhan, komitmen dalam ibadah, sebuah bentuk perjuangan melawan nafsu dan godaan duniawi ya. Kalau sudah sholat malam itu berarti sudah melawan nafsu duniawi. Jadi tidak hanya duniawi saja, urusan akhirat juga dilaksanakan. Yang ini akan meningkatkan kualitas rohaninya dan kekuatan iman. Jadi seperti itu. Kemudian manfaat berikutnya adalah yang kelima, 3A5, bentuk adanya cinta seorang hamba. Jadi sholat malam itu tidak dianggap hanya sebagai kewajiban saja, tetapi juga sebagai bentuk cinta dan kerinduan terhadap Allah, sebagai ungkapan rasa cinta dan kepasrahan yang mendalam yang membantu merasakan kehadiran Allah dengan lebih intim dan lebih langsung. Jadi begitu ya. Kemudian yang keenam berikutnya, yang terakhir adalah 3A6. Ini merupakan sebagai sarana latihan ruhaniah. Jadi sholat malam itu juga dipandang sebagai latihan ruhaniah yang penting dalam tasawuf. Jadi waktu untuk melatih kesabaran, ketekunan, istiqomah, konsistensi dalam beribadah, yang semua merupakan kualitas penting dalam perjalanan rohani. Nah, dengan demikian bagi para sufi, sholat malam itu lebih dari sekedar ibadah. Itu adalah sarana untuk merasakan kehadiran Allah, memperdalam hubungan dengan Allah, dan menjalani perjalanan ruhaniah yang penuh makna. Jadi dalam sholat malam itu sering kehadiran suatu rasa-rasa atau perjalanan pengalaman rohani itu bisa didapatkan. Perjalanan rohani itu jika kita sudah terbuka titik latifahnya, itu bisa merasakan yang tidak dirasakan orang lain. Nanti kita bahas berikutnya. Yang efek berikutnya adalah 3B. Kalau tadi energi sholat malam, sekarang kita bahas energi sholat hajat khusus ini ya. Yang kita lakukan kan kita sering sholat hajat ya. Ini kita bahas. Dalam pandangan tasawuf itu sholat hajat itu juga salah satu bentuk ibadah yang sangat berharga dan memiliki energi ruhaniah yang signifikan. Signifikan itu bukan standar ya, jadi signifikan itu meningkat gitu ya. Sholat hajat adalah sholat yang dilakukan dengan tujuan khusus seperti meminta bantuan atau petunjuk dari Allah dalam menghadapi kebutuhan atau masalah tertentu, atau ketika mempunyai hajat tertentu, semacam amaliyah. Jadi berikut ini adalah perspektif energi sholat hajat ya.
3B1. Yang pertama adalah permohonan dan pengharapan, sebagai bentuk permohonan dan pengharapan. Jadi para sufi itu memandang sholat hajat sebagai ungkapan pengharapan dan permohonan yang tulus pada Allah. Kalau tulus itu berarti murni, murni itu lurus. Kalau lurus itu hanya kepada Allah saja. Nanti bentuk penyampaian kebutuhan dan kerinduan hati kepada Tuhannya dengan penuh keyakinan dan keikhlasan. Energi dari sholat hajat ini berasal dari kesungguhan niat dan kerendahan hati dalam memohon, merendahkan diri, tawadhu, ya, tawadhu, merendahkan diri di malam hari, di keheningan malam, meminta menyampaikan hajatnya kepada Allah semata. Ini itu maksudnya, permohonan dan pengharapan hanya kepada Allah semata. Kemudian yang 3B2, peningkatan koneksi ruhani. Jadi meningkatkan koneksitas ruhaniah. Sholat hajat itu membantu meningkatkan koneksitas hubungan ruhani dengan Allah. Ini kesempatan merasakan kehadiran Allah dan mendapat bimbingan spiritual dalam menghadapi berbagai situasi. Kalau orang bilang ngecas lah ya, kalau ngecas itu di malam hari, ngecas properti. Siang hari itu macam-macam urusan itu ya, malamnya kita cas lagi, kita kembalikan pada Allah. Yang 3B ketiga adalah ketenangan dan kepasrahan. Dapat dengan sholat hajat ini dapat merasakan ketenangan batin dan kepasrahan dan kedamaian gitu ya. Selalu bahwa Allah itu selalu mendengar dan menjawab doa-doa hambanya dengan cara yang terbaik. Yang keempat adalah 3B4, sarana sebagai introspeksi diri. Ya, jadi introspeksi dan muhasabah untuk merenungkan kebutuhan dan tujuan hidup, untuk menilai diri dalam konteks hubungan dengan Allah itu sejauh mana ya. Muhasabah, ya Allah, saya ini cari uang terus ya Allah, ampuni saya ya Allah, berikan petunjuk ya. Iya, karena kalau kita muhasabah itu ya begitu, kita menafikan urusan dunia kita, urusan akhirat berserah diri pada Allah. Jadi segitu ya, introspeksi. Terus kemudian yang kelima, energi dari keberkahan doa. Jadi permohonannya itu khusus penuh hati, energinya kuat, mengundang keberkahan dan pertolongan Allah. Kalau difokuskan mesti akan diberikan pertolongan dari Allah atau ma'unah ya. Kemudian yang berikutnya yang keenam, melatih keikhlasan dan kesungguhannya. Ini yang terakhir, amal ibadah sholat hajat itu dilakukan dengan niat yang tulus dan penuh harapan akan lebih efektif dalam menarik perhatian dan rahmat Allah. Energi dari sholat ini dipengaruhi oleh niat dan sikap hatinya. Niatnya luruskan niat ilayan tamasudu waridaka makruhi, hatinya hadirkan Allah, lafaz Allah terus ya. Secara keseluruhan sholat hajat itu adalah bentuk ibadah yang sangat berarti, melibatkan kedekatan dengan Allah ya. Jadi merasakan kehadiran Allah, seperti itu maksudnya. Bab yang 4, bab 4, saran dan solusi praktis ya. Sholat malam bukan hanya sekedar amalan ritual ya, tetapi juga merupakan cara untuk mencapai kedekatan rohani dengan Allah. Jadi para sufi itu sering memiliki pendekatan khusus untuk menjalankan sholat malam yang tidak hanya fokus pada teknis pelaksanaannya. Jadi ini trik dan tips supaya bisa menjalankan sholat malam setiap hari ya.
supaya tidak ada beban dan gampang melaksanakannya. Mudah-mudahan diberi pertolongan Allah untuk istiqomah melaksanakan sholat malam ya. Jadi berikut adalah beberapa solusi praktis dari para sufi. Yang pertama 4A adalah menetapkan niat. Jadi niatnya ikhlas, murni, lurus. Niat sholat malam saya ya Allah, nah, biar diberi pertolongan, biar bisa istiqomah. Karena apa? La haula wala quwata illa billah. Semua itu yang menggerakkan itu Allah, tidak ada daya upaya kecuali Allah ya. Jadi kita itu bisa ibadah bukan karena kita, karena dibisakan Allah, dimampukan Allah untuk ibadah, bahkan untuk sholat malam. Jadi tidak ada rasa sombong lagi, itu maksudnya ya. Jadi pastikan untuk melaksanakan sholat malam itu adalah niatnya tulus dan semata-mata karena Allah. Jadi para sufi menekankan pentingnya niat yang bersih itu sebagai dasar semua amalan ibadah. Semua amal ibadah itu inna a'malu binniyat, semuanya tergantung niatnya, katanya Kanjeng Nabi hadisnya ya. Jadi sebelum melaksanakan sholat malam, luangkan waktu 1, 2, 3 menit untuk menenangkan akal pikiran. Jadi berdiri tenang gitu ya, sehingga bisa meluruskan tujuan dan harapan dari ibadah tersebut. Menenangkan dulu sebelum melakukan takbiratul ihram ya, baca, tulis lafaz di dada, terus ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Ya Allah, hanya engkau lah yang aku tuju dan hanya ridhomu yang aku cari ya Allah. Jadi menenangkan diri dulu, tuh meluruskan hati, baru kita takbir sesuai yang diajarkan guru yang waktu lalu saya bahas. Silahkan cari videonya ya. Video sholat dan wudhu yang bercahaya. Berikutnya 4B, apa solusi praktis, yakni 4B menyusun jadwal yang konsisten ya. Maksudnya jadwal sholat malam itu sudah diangan-angan, sudah dirancang sedemikian rupa bahwa istiqomah sholat malam. Dengan istiqomah sholat malam, kalau sudah ada dirancang waktunya, jam segini, tentukan waktu yang tepat agar bisa istiqomah sholat malam ya, sesuai masing-masing waktu yang bisanya jam berapa, di antara malam hari itu setelah isya sampai sebelum subuh ya. Kalau sholat yang mandi taubat itu 12 malam sampai subuh, jadi sepertiga malam. Jadi tergantung masing-masing yang mensiasati waktunya, atur sedemikian rupa supaya bisa istiqomah. Seenggak-enggaknya kalau nggak istiqomah ya sesering mungkin ya jadwalnya. Jadi menyusun jadwal ini supaya bisa konsisten. Berikutnya adalah 4C, solusi praktis, yakni apa? Menciptakan lingkungan yang mendukung, lingkungan yang sekitar kita ya. Misalnya apa? Membuat tempat area khusyuk, yakni tempat khusus yang tenang dan bersih untuk sholat malam. Lingkungan yang tenang membantu menciptakan suasana khusyuk dan fokus selama ibadah. Jadi kita cari tempat misalkan di pojokan tenang, lampunya ditemaramkan misalkan itu ya. Pokoknya kita bermujahadah bisa tenang, sholatnya tenang, nggak kerusak-kerusu, nggak kesusu,
Jadi seperti itu, menyiapkan tempat. Kemudian yang 4D, selalu meningkatkan kualitas sholat atau isyanya. Jadi perhatikan 3 komponen yang setelah kita bahas yang lalu ya. Komponen keberhasilan suatu amalan itu ada 3 komponen. Yang pertama apa? Syaratnya kondisi dasar yang harus dipenuhi. Yang kedua syariatnya, tata cara aturan amalannya. Yang ketiga hakikatnya, yaitu tujuan akhir dari amalannya. Untuk apa tujuannya? Ya kita luruskannya hanya untuk Allah semata. Ilahi anta maksudi waridho kamadubi. Nah itu dibaca berulang-ulang dan merenungkannya supaya tidak melenceng, tidak salah arah. Jadi usahakan untuk hadir kesadaran penuh dalam setiap gerakan dan bacaan sholat. Kesadaran penuh itu apa? Sadar, itu ingat itu apa? Mengingat Allah itu sadar. Mengingat lafaz Allah itu sadar. Zikrullah itu orang itu sadar ruhaninya, ya, bukan sadar jasmaninya, sadar ruhaninya, ingatannya itu sadar. Maksudnya seperti itu. Jadi pentingnya khusyuk dan kesadaran ruhaninya atau zikrullah. Jadi khusyuk itu jika orang itu sadar atau kesadaran spiritualnya itu muncul, kesadaran diri, kehadiran, menghadirkan hati, kehadiran Allah di dalam hati. Itu yang sering terlewatkan sama orang-orang yang teman-teman yang lainnya, itu seringnya tidak sadar ruhaninya, lalai. Kalau lawannya sadar itu lalai. Berikutnya adalah 4E, membangun motivasi dan konsistensi. Apa maksudnya? Jadi temukan dulu motivasi pribadi untuk sholat malam itu untuk apa ya, jangan sampai melenceng ya, tujuannya untuk Allah. Tapi misalkan tujuannya untuk duniawi dulu ya tidak apa-apa, yang penting sholat malam dulu. Nanti lama-lama mudah-mudahan berubah untuk Allah semata, tidak ada urusan tujuan lain. Maksudnya seperti itu. Temukan motivasi, ingatlah manfaat ruhaninya dan kedekatan dengan Allah yang bisa diperoleh dari amalan sholat malam ini. Jadi jika perlu bergabung dengan kelompok atau komunitas yang memiliki kebiasaan sholat malam yang dapat membantu menjaga konsistensi. Jadi kalau malam saling mengingatkan di grup misalnya, ayo persiapan sholat malam, seperti itu ya grupnya untuk mengingatkan sholat malam. Kemudian yang berikutnya 4F yang terakhir adalah yaitu yang paling penting, mengatasi rintangan. Jadi kita harus mengelola kelelahan jika merasa sering lelah ya, mengingatkan diri akan manfaat dan tujuan sholat malam biar gak lelah ya. Tujuannya apa, manfaatnya apa. Jadi para sufi itu seringkali memandang kelelahan itu sebagai bagian dari ujian dan latihan ruhaninya. Jadi itu adalah batu loncatannya atau soal-soal ujian. Dan jadi jangan lupa untuk menghindari gangguan dan meminimalisir seperti suara-suara keras, aktivitas yang bisa mengganggu fokus selama sholat malam. Jadi menjauh dari kebisingan dan menutup area dengan tidak dipandang orang banyak. Nah itu namanya uzlah, menepi atau menyendiri atau mengasingkan diri ya. Kalau di rumah di pojokan saja gitu maksudnya. Itu harus ke hutan-hutan, ke tempat-tempat angker indah. Maksudnya menutupkan diri itu mencari tempat-tempat atau
apa ya, di pojok-pojok itu tempat untuk bermujahadah ya. Kemudian kita sampai pada bab yang kelima, yakni penutup atau kesimpulan. Jadi pendekatan solusi praktis yang di atas itu merupakan suatu cara mengintegrasikan prinsip-prinsip tasawuf dalam pelaksanaan sholat malam, sehingga dapat merasakan manfaat ruhaniyah yang mendalam dan memperkuat hubungan dengan Allah, mendaki makom derajat tingkatan langit yang lebih tinggi lagi. Jadi pendekatan ini membantu menjadikan sholat malam sebagai pengalaman yang benar-benar transformasi, perubahan dalam perjalanan ruhaninya, sebagai perjalanan ruhani ya. Itu perubahannya ada di sholat malam. Demikian 1-2 kata dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman seperjalanan ya. Jangan lupa terus selalu bahagia apapun kondisinya, dan tetap terus putar tasbihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.